dari Pare 1, Kabupaten Kediri. Kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan ini, sebagai pendidik harus bisa berpihak pada murid. Dengan membiasakan budaya positif, maka akan tercipta disiplin positif pada murid, sehingga suasana aman, nyaman, dan selamat akan tercipta. Tujuan: 1. Menumbuhkan motivasi internal. 2. Menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kelas maupun sekolah. 3. Menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat. 4. Menumbuhkan budi pekerti yang baik pada sikap tanggung jawab, percaya diri, peduli, dan toleransi. Dan yang kelima, mewujudkan keyakinan kelas dengan disiplin positif. Tolak ukur. 1. Murid mampu menjalankan disiplin positif secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang kedua, murid mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, murid memiliki kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, dan selamat. Lini masa. 1. Melakukan koordinasi bersama kepala sekolah terkait disiplin positif. Dan yang kedua, menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan yang ketiga, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode dan strategi yang menarik dan menyenangkan, sehingga suasana kelas dapat kondusif. Dan yang keempat, membuat portofolio digital setiap kegiatan kelas dengan dokumentasi foto kegiatan tersebut. Dan yang kelima, merefleksi setiap kegiatan pembiasaan budaya positif agar dapat diperbaiki ke depannya atau mencari solusi terbaik. Dan yang keenam, memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang ada pada kelas seperti TV digital untuk memudahkan murid memahami materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyelesaikan masalah di kelas atau sekolah dengan segitiga restitusi dengan posisi manajer. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan penjaga untuk memberikan kebiasaan positif atau budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Dan yang kedua, keikutsertaan mahasiswa untuk turut menerapkan budaya positif di lingkungan tempat tinggal atau rumah. Dan yang ketiga, menyediakan alat dan bahan untuk pembuatan keyakinan kelas. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pare 1, Ibu Tanti Suhartini, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan ingin menyampaikan atau sharing bersama tentang budaya positif di sini. Nah, diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 65 SDN Pare 1 Kabupaten Kediri. Yang pertama, topik pembahasan yang akan kita sharingkan kepada Bapak Ibu guru di sini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran di sini. Apa sih perubahan yang harus dirubah Glaser? Nah, yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, maksudnya apa? Segala usaha untuk mempengaruhi atau mengontrol
jam mereka bisa ketergantungan dan menolak bujukan yang kita lakukan kepada murid. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apa sih di sini? Nah, pada dasarnya guru itu menyampaikan pesan negatif dengan suara halus, namun justru akan membuat mereka itu merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang keempat di sini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam hal ini perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan itu akan semakin buruk jika ini selalu kita lakukan. Nah, dan yang berikutnya, nah di sini apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif, nah di situ sudah ada ya gambarnya, mungkin orang mau antri di sini ya. Nah, silakan di slide berikutnya apa sih itu disiplin positif? Silakan di slide berikutnya apa sih itu disiplin positif? Nah, ternyata disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan atau ancaman, yang pada prakteknya selalu adanya komunikasi dua arah tentang perilaku yang efektif. Dalam hal ini, anak diajarkan untuk mengetahui konsekuensi dari perilakunya. Nah, upaya ini mengapa harus dilakukan? Nah, ini untuk menumbuhkan kesadaran pada diri anak tersebut. Slide berikutnya. Nah, di sini anak itu juga harus harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini seperti kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi kebutuhan primer. Nah, yang kedua di sini kasih sayang dan diterima. Ternyata anak-anak itu juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dalam artian mungkin di kelas dia diterima oleh temannya, walaupun dia mungkin banyak kekurangan. Nah, dan dia juga diberi kasih sayang. Nah, kalau bukan, jadi kita setiap kali pembelajaran kita menuntut anak-anak itu ikhlas sesuai dengan hati kita. Nah, sesuai hati nurani kita dengan ikhlas tadinya. Nah, terus murid atau manusia itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Dan yang keempat di sini kebebasan. Di sini setiap murid atau manusia itu bebas, dibebaskan untuk memilih. Nah, tapi juga harus bertanggung jawab. Nah, yang kelima di sini kesenangan. Nah, di sini manusia atau murid itu juga butuh merasa senang. Nah, jadi kalau pembelajaran juga butuh metode-metode yang bervariasi agar mereka tidak bosan. Nah, di sini juga butuh traveling juga, kayak rekreasi juga. Nah, di sini. Dan ini ya ada game di sini, coba tebak. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada games, coba tebak. Nah, yang pertama mungkin, bentar. Yang nomor 1, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira ini dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kira-kira termasuk yang mana? Nah, nanti kalau bapak ibu guru bisa menjawab, nanti ada hadiah. Kalau muridnya tidak boleh ya, tapi kalau di sini boleh untuk menyemarakkan diseminasinya budaya positif ini ya. Mungkin bapak ibu guru, iya Pak Rizky, silakan mungkin
termasuk apa? Penguasaan? Dalam pengakuan. Pengakuan atau penguasaannya. Coba bisa kita lihat jawabannya. Nah, betul sekali. Dapat hadiah. Di sini hadiahnya ya. Hadiahnya ini ya Pak Rizky, terima kasih. Nah, yang kedua di sini masih ada lagi pertanyaan nomor 2. Menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira ini termasuk apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Ayo, Bapak Ibu guru, kira-kira yang mana? Oh iya, berarti. Terima kasih. Saya mencoba menjawab. Jawabannya kesenangan. Kesenangan. Coba kita lihat ya jawabannya kira-kira apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan ya. Semuanya pintar-pintar ya. Nah, di sini dapat hadiah. Terima kasih. Nah, masih ada lagi ya. Tadi kan 5, itu masih 2, masih ada 3. Nah, yang ketiga, pertanyaannya, biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku. Nah, kira-kira ini termasuk apa dari 5 kebutuhan dasar manusia? Ada yang bisa, nanti dapat ini loh. Nah, ini termasuk motivasi eksternal ya. Nah, harusnya kita mempunyai motivasi internal sendiri ya. Nah, siapa? Salah, tidak apa-apa. Nah, mungkin Bu Risa atau Bu Eka mau menjawab, silakan. Bu Risa apa Bu Eka? Oh, Bu Eka, iya Bu Eka. 5 kebutuhan dasar termasuk kasih sayang, penguasaan, atau penguasaan apa? Penguasaan sudah. Kira-kira apa? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Itu kan bebas. Coba kita lihat dulu ya, benar atau nah, ternyata kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dan diterima ternyata di sini. Mohon maaf belum ketemu Ibu Eka, tidak apa-apa ya. Nah, masih ada 2 lagi di sini. Nah, yang keempat, nah di sini pertanyaan yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, itu pasti gampang sekali. Nah, yang tadi saya bisa kemana-mana, bisa gimana. Ini agak menjebak-jebak ya. Kira-kira apa? Tidak apa-apa. Tidak ada hukuman di sini, tidak boleh menghukum ya, karena memerdekakan murid. Di sini juga memerdekakan guru. Nah, gimana? Bisa? Kebebasan. Kebebasan. Nah, kita coba. Jawabannya kira-kira apa ya? Iya, kebebasan. Tepuk tangan. Bu Risa mendapat hadiah. Sudah berapa kali Bu Risa dapat hadiah masih ini ya? Iya. Terima kasih. Nah, yang terakhir di sini, yang terakhir pertanyaan nomor 5 nggak ada. Oh iya, ternyata cuma 4 saja nggak apa. Dan ini yang terakhir 3 motivasi perilaku manusia. Hasilnya sudah kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ternyata motivasi itu seperti yang saya lakukan ini. Nah, itu kan menjawab sesuatu. Mohon maaf, biasanya kita kan karena ingin mendapatkan penghargaan atau apa, nah seperti itu ya. Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di situ. Kadang anak-anak kalau di kelas itu kan anak-anak Bu ini punya pertanyaan seperti ini. Nah, silakan dijawab, nanti dapat nilai, atau mungkin nanti kalau yang nggak bisa jawab apa namanya, diberi pertanyaan lagi gitu, atau diberi hadiah. Nah, di sini ya, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, terus yang kedua di situ untuk mendapatkan
penghargaan atau penghargaan dari orang lain itu tadi. Nah, jadi saya kalau melakukan ini saya dapatnya apa? Nah, di sini, ini juga motivasi eksternal. Nah, yang kita cari itu adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Nah, kesadaran sendiri kita mau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini termasuk motivasi internal. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Slide selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama itu penghubung. Nah, di situ jadi kalau di kelas misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR atau apa, nah mungkin berdiri saja di depan pintu sampai pulang sekolah. Nah, itu yang tidak baik ya. Nah, itu yang penghubung. Terus membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah di sini. Nah, merasa bersalah itu seperti misalnya anak terlambat. Nah, besok jangan terlambat lagi ya. Ibu kecewa sama kamu, jangan buat ibu kecewa lagi ya. Nah, itu kata-kata itu tuh membuat mereka bersalah. Oh iya, ternyata saya itu membuat ibu sedih, ibu guru sedih, gitu kan. Nah, itu justru malah tidak motivasi internalnya tidak akan keluar ke anak. Nah, terus yang ketiga di sini posisi teman. Nah, ini posisi teman itu biasanya kita kalau sama anak-anak, nah itu kan lebih kayak bersahabat gitu ya. Nah, jadi kalau sama anak-anak itu bisa saling curhat, saling ini gitu ya. Nah, tapi ternyata sebagai teman ini juga kurang tepat juga, karena ketika kita menjadi teman dengan murid, nah itu murid akan sering ketergantungan ke kita. Jadi murid akan terus bergantung sama kita. Misalnya dia terlambat, ya sudah, nanti nggak apa-apa terlambat, nanti ibu tetap masuk saja, nggak apa-apa. Nah, nanti ibu urus semuanya, misalnya seperti itu. Nah, itu teman, kan friend gitu ya. Tapi ternyata itu justru malah membuat murid kita itu juga tidak timbul motivasi dirinya sendiri, internalnya itu tidak timbul. Nah, terus yang keempat di sini pemantau. Nah, di sini pemantau sebagai guru itu di sini itu kayak mengawasi ya. Jadi kalau murid terlambat, kamu terlambat, sudah jam berapa sekarang? Loh, sudah jam 7:15. Loh, berarti terlambat. Konsekuensinya apa kalau terlambat? Hukumannya apa? Nah, jadi seperti itu, lebih ke pemantau. Terus kalau yang manajer di sini, nah manajer di sini dia lebih, misalnya anak datang terlambat itu, dia ditanya, mengapa kok datang terlambat? Alasannya apa? Nah, mungkin mereka punya banyak alasan, mungkin di rumah banyak pekerjaan atau apa. Nah, kita sebagai guru harus mencari tahu. Nah, di situ setelah mencari tahu, nah kita cari solusinya, bagaimana agar anak ini tidak terlambat lagi dan anak ini bisa kembali ke komunitasnya seperti anak-anak yang lainnya. Anak-anak terlambat, anak-anak yang punya masalah itu kan nggak mungkin nggak punya alasan, pasti punya alasan. Nah, kita sebagai guru cari alasannya apa. Nah, nggak hanya mencari alasannya apa, tapi juga mencari solusi biar anak ini itu tidak datang terlambat lagi. Seperti apa? Mungkin kita lebih banyak komunikasi dengan orang tua, seperti itu. Dari itu tadi ya, dari posisi ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru inginnya itu sebagai berada di posisi yang mana kira-kira? Ada? Ya sudah, di dalam hati aja nggak apa-apa. Nanti ini ya,
Yang penting kita tahu mana yang sekarang sudah baik, nah kita lakukan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Ya. Kalau hukuman itu kan dia lebih cenderung satu arah ya. Jadi kalau misalnya anak itu sudah kamu berdiri atau kamu push up atau kamu berani di lapangan 15 kali itu hukuman. Tapi kalau konsekuensinya itu dua arah. Sebelumnya kita komunikasikan dengan anak-anak ya. Kalau sampai misalnya melakukan ini, nah apa ya nanti harus kita lakukan untuk agar anak-anak itu lebih mencari solusinya kalau konsekuensi itu. Jadi konsekuensi itu juga lebih cenderung sama ya. Jadi kalau misalnya kayak itu tadi, dia misalnya menumpahkan minuman, nah terus disuruh push up di situ 20 kali, nah itu kan kira-kira fair atau enggak? Enggak ya. Nah itu lebih ke fisik kan. Padahal dia hanya menumpahkan minuman. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ya dipel, nah dibersihkan. Itu yang sepadan, itu namanya konsekuensi. Dan selanjutnya nah ini ada kasus. Nah panjang banget ya di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu guru jadi Pak Seno ini, tindakan yang dilakukan Pak Seno ini sudah sesuai atau belum? Kira-kira Bapak Ibu setuju atau enggak yang dilakukan? Enggak ya, tidak setuju. Kenapa? Di slide berikutnya. Nah, di sini ya. Kenapa tidak setuju sebelumnya? Sebelum kita masuk itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kenapa kok tidak setuju? Apakah itu tadi semuanya sudah sepadan atau belum? Kira-kira apa yang dilakukan Iva, kesalahannya itu sama yang diberikan Pak Seno itu tindakannya sudah sesuai atau sudah sepadan atau belum? Belum ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ternyata di sini tadi kasusnya Iva itu dia termasuk hukuman ya. Nah, mengapa kok hukuman? Karena Pak Seno masih melakukan tindakan yang hanya sepihak tanpa mengetahui atau mengindahkan keinginan Iva. Jadi hanya satu pihak saja. Namanya kesalahan ya, kita cari dulu masalahnya apa, akarnya permasalahan itu apa. Nah, terus yang kedua di sini di sisi lain Pak Seno memberinya hukuman juga tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Iva itu tadi. Terus yang ketiga sebagai pendidik harusnya Pak Seno mencari tahu sebab mengapa Iva tidak memahami matematika. Matematika itu susah ya Bapak Ibu guru, apalagi anak SD. Kita juga harus tahu latar belakangnya itu apa. Itu nggak harus muridnya loh yang nggak bisa itu. Mungkin sebab-sebabnya itu mungkin gurunya kurang metodenya atau metodenya kurang bervariasi atau mungkin kurang konkret. Kalau untuk anak SD kan butuh sesuatu yang nyata, misalnya kalau anak SD itu ya. Nah itu macam-macam. Jadi sebelum menyalahkan anak didik kita juga harus merefleksi diri kita. Kira-kira kita
kita itu pembelajarannya sudah sesuai atau menyenangkan atau sudah membuat anak-anak kita itu paham apa belum? Nah, di situ yang perlu kita tanamkan di setiap pembelajaran, nggak hanya matematika. Nah, terus selanjutnya di sini ada games lagi. Wah, pasti ada hadiahnya lagi ya. Nah, gamesnya ini silakan tebak. Tadi kan sudah tahu ya hukuman konsekuensi. Nah, kira-kira ini termasuk apa nanti? Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1. Nah, di sini kita buat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, Ibu Eka gimana? Menurut saya termasuk hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Seharusnya konsekuensi. Iya, harusnya konsekuensi. Kita lihat jawabannya betul apa enggak ya? Iya, di sini hukuman. Mengapa? Kita coba lihat lagi Bu. Mengelilingi lapangan, nah itu kan nggak sepadan ya. Nah, itu nggak sepadan. Kecuali kalau pelajaran olahraga. Kalau pelajaran olahraga kan memang ya kita biar sehat ya. Nah, pertanyaan yang kedua, nah ini ada dapat bocoran sedikit ya ini tadi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Siapa yang ingin jawab Bapak Ibu guru kira-kira? Iya, jadi konsekuensi. Kita lihat apa benar konsekuensi? Iya benar. Mohon maaf tadi lupa hadiahnya Mbak Eka. Sudah ini ya. Mohon maaf ini bukan yang lain. Dari tepuk tangan sudah menjawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan nomor 3. Nah, membersihkan WC atau toilet sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Iya, positif. Ayo, hukuman. Karena tidak sesuai katanya. Nah, coba kita lihat apakah pertanyaannya. Jawabannya iya, hukuman. Tepuk tangan. Wah, ini ya. Guru-guru hebat di sini ya, SDR 1. Terima kasih Bu Siti. Dan pertanyaan selanjutnya masih adakah? Pertanyaan nomor 4. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Iya, Pak Rizky. Semangat ini, ayo. Jawabannya adalah konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi. Nah, kita lihat apakah benar jawabannya. Ternyata benar. Konsekuensi. Wah, hadiahnya Pak Rizky banyak ini ya. Silakan, terima kasih Pak Rizky. Iya, masih ada pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan terakhir. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Kira-kira konsekuensi atau hukuman ya? Siapa? Positif lagi. Hukuman. Katanya positif hukuman. Nah, kira-kira kita lihat Bu Elvin. Iya, jawabannya benar. Tepuk tangan sedikit. Alhamdulillah, ternyata semua jadi paham ya. Hukuman dan konsekuensi. Nah, itu tadi hukuman atau konsekuensi. Kita lanjutkan tentang restitusi. Nah, tadi ada restitusi di sini. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah,
itu tadi karakter yang kuat ya. Jadi kalau anak terlambat jangan dimarahi, jadi ini tanya alasannya dulu. Kalau sudah ditanya alasannya, nah kita cari solusinya bagaimana dia biar tidak terlambat lagi. Nah, agar dia itu bisa kembali ke komunitasnya, ke kelompoknya. Nah, karena anak-anak yang diberi hukuman itu biasanya dia cenderung jadi anak pemalu juga ya. Mungkin hari ini dia akan pemalu, tapi besok dia bisa jadi anak yang akan lebih ini ke guru itu kayak berani gitu biasanya. Nah, cuma dikira besok saya akan mulai lagi gitu kan. Karena dia merasa tidak nyaman di situ, tidak nyaman dan tidak aman. Nah, di sini ya, itu menurut dosen tahun 2004. Nah, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan murid, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan yang fokus pada solusi sehingga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Slide berikutnya berarti. Nah, segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Nah, kalau ada anak yang datang terlambat, ya ditanya, distabilkan dulu, jangan langsung disalahkan, distabilkan. Ya, nak, apa namanya? Semua orang itu pasti punya kesalahan, pasti punya salah itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Katanya kalau di bahasa Inggris kan nobody perfect ya. Nah, di situ nobody perfect katanya. Kita stabilkan dulu biar dia nggak takut ya. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi yang salah. Nah, di sini kita cari alasannya. Apa kok bisa kalian itu bisa terlambat, kenapa? Kita tanyakan dulu. Nah, terus di sini kalau sudah kita beri alasan mengapa, alasannya seperti apa, kenapa terlambat. Nah, di sini kita langsung ke menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke anaknya. Di sini, kayak misalnya sebelum pembelajaran, mungkin semester 2 atau semester 1 sudah dilakukan. Kalau belum di semester 2 bisa dilakukan nanti untuk membuat keyakinan kelas yang nanti mungkin di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita kan sudah punya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini, nah kita tanyakan lagi, kita ingatkan lagi sama anaknya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu biar besok tidak datang terlambat lagi, bagaimana? Biasanya anaknya itu, ya saya kalau misalnya dia bangunnya kesiangan ya, berarti besok harus lebih pagi lagi, atau kita komunikasi dulu sama orang tuanya biar mungkin kadang anaknya sudah siap, orang tuanya masih repot ngurusi adik kecilnya, biasanya gitu. Nah, kita komunikasikan, kita kembalikan ke anaknya keyakinan dan dia untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya, nah ini ada praktek baik budaya positif di sekolah yang mungkin sudah kita terapkan, tapi mungkin kita belum tahu, atau mungkin sudah tahu, tapi ya begitu ya. Kita lihat dulu kira-kira praktek baiknya itu apa saja. Nah, seperti ini tadi sudah kayak membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kita kasih itu tadi apa ya, kayak kertas kecil, stick note, kita kasihkan ke anak-anak. Nah, kira-kira kita tanyakan kelas idaman itu kelas yang seperti apa yang membuat kalian itu nyaman dan aman di kelas. Nah, kita tanyakan. Setelah itu kita berikan kertasnya. Nah, setelah kita berikan, dia menulis kira-kira keinginan dia itu kelas impian itu seperti apa. Kalau sudah, bisa ditempel di papan tulis bisa, atau di lembar kertas. Nah, setelah ditempel mereka, nah, kita buat kesepakatan kelas bersama-sama. Kira-kira kesepakatan apa yang kita sepakati dalam satu semester itu apa aja. Nah,
Setelah kita buat kesepakatan kelas di slide berikutnya, di sini kita bisa membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa kita tempel, bisa dibuat banner atau pakai kertas, nanti ditempel di dinding biar anak-anak bisa baca semuanya. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Nah, terus yang kedua, praktek baiknya kira-kira coba di slide selanjutnya. Nah, di sini senyum, salam, sapa, sopan dan santun 5S. Nah, di sini sudah kita lakukan, ini juga termasuk budaya positif. Nah, di sini ya. Nah, setiap hari kita juga ada piket ya. Nah, kita selalu menyapa di pagi hari anak-anak. Nah, itu ternyata juga bisa membuat anak semangat ya. Ternyata kita sudah ditunggu sama Bapak Ibu guru. Nah, terus praktek baik selanjutnya. Nah, ini ada video ya, bisa diputarkan Bu Elvin. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini anaknya terlambat. Kira-kira bisa apa enggak? Terakhir. Nah, untuk videonya, nah sebenarnya bagus ini dia datang terlambat. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, videonya bisa dilihat di slide. Suaranya itu mau kedengaran nggak apa ya? Nah, di sini dia, kita tahu dia datang terlambat. Nah, tapi jangan dimarahin dulu. Di videonya di sini biarkan dia masuk dulu. Nah, dia berlari itu tadi kan sudah mengalami banyak hal di jalan ya. Nah, kita sebagai guru harus stabilkan identitasnya. Nah, di sini. Di sini kita akan stabilkan identitasnya. Nah, mulai validasi tindakan yang salah di sini. Nah, mulai masuk mendengarkan keyakinan. Nah, lihat di kajian tadi yang disiplin mulai kita sadarkan anaknya, ya, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, di situ. Ya, terima kasih. Itu tadi kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan saya terapkan di kelas. Nah, praktek baik untuk budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan tapi belum sadar kalau itu adalah segitiga restitusi. Nah, atau mungkin tahapannya belum terlalu sempurna, masih hanya tahap 1 dan 2. Nah, kita buat menjadi tahap ketiga. Nah, memberikan solusi dari masalahnya dan membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Jadi ada motivasi internal juga. Oh iya, besok saya tidak datang terlambat lagi. Karena itu kesadaran
soal tadi hukuman tadi ya. Nah, terima kasih. Ini tadi diseminasi budaya positif dari saya. Mungkin ada kesalahan kata-kata yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan atau sharing bersama saya di sini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Kurniasari akan memberikan testimoni dari hasil diseminasi budaya positif bersama pemateri Ibu Tri Wahyuni SPD. Semoga dengan adanya diseminasi ini, sekolah kita bisa menerapkan budaya positif pada disiplin positif, motivasi internal bukan pada eksternal. Dan pada setiap permasalahan yang dihadapi siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan posisi guru sebagai manajer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian itu menginginkan kelas yang bagaimana? Agar nyaman, suasananya nyaman. Nah, kalian juga aman di kelas. Nanti kalau kesepakatan sudah dibuat, nanti kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Siap? Siap! Kalau sudah mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan, ditempelkan sesuai dengan tulisan kelompok yang masing-masing. Silakan maju ke depan, ditempelkan hasil yang kalian tulis. Coba dibacakan Yasmin. Silakan tepat waktu, kerjakan PR tepat waktu, tidak boleh sombong, tidak boleh gejekan. Nah, di situ ada datang tepat waktu. Berarti di sini keyakinan kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine, kelas 4A Budi. Saya sangat senang sekali telah diajak Bu Yuni untuk kesepakatan kelas, dan karena kelas akan menjadi keyakinan kelas. Dengan ini saya lebih tahu akan menjalankan budaya positif di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru hebat, salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 7 kelas 65 SD Negeri Pare 1 Kabupaten Kediri.